Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muwahhidin wal muslimin wal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah Bapak Ibu, wabil khusus para pengurus takmir Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Martapura. Banjarbaru ya? Jadi belum masuk wilayah Martapura ya? Masya Allah, salah sebut jadi. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mumpung kita masih berada pada bulan yang mulia ini, bulan Rajab, dan kita berada di masjid, tempat yang barakah, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa pian-pian seberatan. Masjid ini bisa memancarkan cahaya hidayah bagi masyarakat di sekitarnya. Karena letak posisi masjid ini sangat strategis di pinggir jalan, mengingatkan saya dengan masjid tempat saya tinggal dulu, Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, Banjarmasin. Mudah-mudahan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terus, setelah melihat pian-pian istiqomah mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah SAW, mudah-mudahan menjadi pengaruh yang positif bagi lingkungan di sekitar masjid, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ini. Sedikit demi sedikit, perlahan dan pasti mereka semuanya mengikuti pian-pian seberatan. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dallu al khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, pahalanya akan sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Ulun juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sedalam-dalamnya kepada takmir masjid yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk menyampaikan tausiah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi ulun sendiri dan pada umumnya kepada para jamaah sekalian. Ulun di sini tidak bermaksud untuk menggurui pian-pian seberatan. Pertama kali ulun datang ke sini bersama keluarga, tetapi menjadi pengingat untuk pribadi ulun sendiri dan bagi keluarga ulun yang kadang-kadang kita kesulitan untuk mendapatkan kesempatan saat kita bersama dengan keluarga di rumah. Kadang-kadang kita dilalaikan dengan aktivitas-aktivitas sehingga kita lupa untuk mengingatkan keluarga kita sendiri. Padahal itu merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh kita abaikan dan kita lupakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri, anak-anak keturunan kita, termasuk para jamaah, sahabat, kawan, mitra kerja dan siapapun dari kalangan kaum muslimin, menjaga dari api neraka merupakan suatu kewajiban. Para jamaah yang Allah muliakan, ulun juga mengucapkan alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan perjalanan ulun dari Handil Bakti. Jadi udah pindah ke Handil Bakti sekitar 7 bulan yang lalu. Sampai di tempat ini bertemu dengan pian-pian seberatan, ulun sangat himung, bahagia dan senang. Bertemu dengan orang-orang beriman, saudara seiman, itu merupakan persaudaraan tingkat tinggi, lebih daripada persaudaraan yang diikat dengan sekat-sekat suku atau sebangsa atau setanah air. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya, "Awthaqu ural Islam al-ukhuwah al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali Islam yang paling kokoh, ikatan Islam yang paling kuat, yang bisa membuat seorang itu terikat agama dengan kokoh dalam dirinya adalah ketika ia mencintai dan membenci karena Allah. Dalam hadis yang lain, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa saja dari kalangan umat Islam yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh orang yang seperti ini imannya telah sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak cukup sekedar cinta setanah air. Akan tapi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan negara, wilayah yang sangat tenang, yang sangat damai, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita. Ini patut kita syukuri bersama, hadirin yang Allah muliakan. Coba kita tengok negara-negara yang sampai hari ini masih berkecamuk, masih dalam gejolak perang antar warga negara mereka. Bagaimana bisa melaksanakan sholat? Bagaimana puasa yang sebentar lagi akan sama-sama kita masuki, insyaallah sehat walafiat. Lalu kita melihat dan menengok ke arah negara kita yang sangat aman. Kita patut syukuri nikmat aman ini merupakan nikmat yang menjadi persyaratan kita bisa melaksanakan ibadah. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan damai, istiqomah, aman, nyaman, kalau negara ini kemudian waliyadzubillah berperang. Walaupun alhamdulillah sampai saat ini perang antar warganet bahasanya, saling serang. Yang baru-baru terakhir ini kan masalah wayang, masalah wayang. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah pernah ulun sampaikan, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang menguatkan akidah tauhid kita. Terlebih dahulu ulun ingin tanya kepada pian-pian seberatan, siapa di antara pian Bapak Ibu yang merasa akidah tauhidnya sudah kokoh di sini? Ada yang merasa, oh tauhid saya mah sudah kokoh, saya sudah sering mengikuti pengajian keliling, masya Allah. Ya. Di sini saya bertemu dengan Pak Haji, masya Allah istiqomah. Tidak hanya di Banjarmasin, masya Allah. Ya. Berapa kali di mana tempat yang jauh ketemu lawan Sidin, mudah-mudahan Sidin senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Demikian pula dengan pian-pian semuanya. Jadi tauhid ataupun akidah tauhid ini merupakan pondasi yang sangat perlu kita perhatikan, perlu kita merawat. Seperti kalau kita merawat tubuh kita ini, kalau kita kan menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak energi, pikiran, terutama ibu-ibu. Walaupun sudah usia 50, masih merasa kinclong kayak usia 30 katanya, pakai make up, ya. Nah, tapi bagaimana dengan agama kita? Sudahkah kita menghabiskan energi kita datang melangkah ke tempat-tempat pengajian untuk merawat akidah tauhid kita?
berkorban harta, berkorban ilmu, agar pondasi akidah tauhid kita ini senantiasa terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, ada sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim turunnya di kota Madinah. Apa bunyi ayatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, fa'lam, pelajarilah. Nah, di sini para ulama kemudian menafsirkan ayat ini wajibnya bagi kaum muslimin untuk mempelajari akidah tauhid mereka. Kita bertanya, sekarang ketika Rasulullah SAW sudah selesai menanamkan akidah tauhid di kota Mekah, lalu ayat ini turun di kota Madinah, menunjukkan berarti apa? Akidah tauhid itu perkara agama pokok dari seluruh ajaran Islam, intisari daripada seluruh syariat agama Islam, yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Ibarat kalau kita ini makan nasi kan, pian-pian bosan kan makan bubur misalnya? Nggak bosan kan? Setiap Senin, setiap Kamis buka puasnya pakai bubur, ya. Kemudian kita makan nasi, kita nggak bosan makan nasi, kita nggak bosan makan bubur. Nah, kenapa kita merasa misalnya, aduh itu terus nih materinya? Seakan-akan kita sudah menguasai, seakan-akan akidah tauhid kita sudah terjamin kuat, tidak perlu lagi dikhawatirkan. Ya. Mari kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah yang Allah abadikan tentang perjuangan, pengorbanan, kesusahan, kesulitan, penderitaan para nabi, itu menggambarkan tentang kokohnya akidah tauhid mereka. Jadi tauhid itu memancarkan pengaruh yang sangat besar di dalam berpegang teguh kuat dengan agama Islam itu. Kita lihat misalnya awal-awal Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Kenal dengan Bilal bin Rabah, Bapak Ibu? Kenal di mana? Kita tahu ya biografinya. Bilal bin Rabah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang termasuk mengikuti Rasulullah masuk Islam ketika beliau masih tinggal di kota Mekah, berasal dari negeri Ethiopia atau negeri Habasyah, mungkin sekarang Afrika. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Namun jangan salah, beliau punya kedudukan yang sangat mulia. Beliau memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika berada di dalam surga, beliau mendengar suara terompah Bilal di hadapan beliau. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Bilal, gerangan amalan apa yang sudah pian lakukan? Aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di dalam surga. Jadi bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai Rasulullah sendiri yang maksum, yang sudah terjamin dan menjamin umatnya surga bagi siapapun yang berpegang teguh dengan sunnahnya, itu masih bertanya kepada Nabi, amalan apa sih wahai Bilal yang membuatmu aku mendengar suara terompahmu dalam surga? Artinya semangat Rasulullah SAW luar biasa ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kita yang kedudukannya hanya sebagai seorang hamba biasa, yang kadang-kadang kita justru merasa risih dengan sunnah Rasul, misalnya jenggotnya, ya kan? Bapak Ibu coba, kalau mencintai sunnah Rasul pasti mengikuti penampilan Nabi kan? Penampilan Nabi. Hari ini banyak orang yang mengejek, nauzubillah min dzalik, penampilan yang Islami. Ya. Atau barangkali mereka memang tidak tahu. Nah, coba lihat bagaimana para sahabat begitu tinggi semangat mereka.
Sehingga kalau mereka itu bertanya kepada Nabi, pertanyaan-pertanyaan yang sering mereka ajukan, itu amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku. Ini ada sahabat suatu kali datang kepada Rasul bertanya tentang amalan, ya, yang aku tidak akan bertanya kepada orang setelahmu nanti. Kata Rasul apa? Qul rabbunallah tsumma istaqim. Katakanlah Rabbku adalah Allah dan istiqomahlah. Ada sahabat lain yang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Yang paling utama adalah melaksanakan salat pada waktunya. Yang lain ada yang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di lain kesempatan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang kalau saya kerjakan Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Beliau mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad bima 'indan nas yuhibbakan nas. Bersikap zuhudlah kamu terhadap kehidupan dunia ini, niscaya Allah cinta kepadamu. Dan bersikap zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya mereka akan mencintai diri. Jadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang menunjukkan dan membuktikan sekaligus tauhid mereka, semangat mereka untuk mengejar kehidupan akhirat itu sangat banyak sekali. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan istimewa yang saya kerjakan. Tetapi kalau saya batal wudu, saya berwudu kembali lalu sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut. Dan ini hadisnya memang ada dalam riwayat hadis yang sahih, ya, yang bunyinya kurang lebih, barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, ia tidak berbicara antara dua ini, antara keadaan dia ini ketika dia wudu kemudian dia sholat, dia tidak berbicara tentang perkara dunia, maka melainkan, ya, akan diampuni dosa-dosanya. Artinya di sini ada sholat setelah wudu, sebagaimana dilakukan oleh Bilal. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lalu bagaimana yang menunjukkan tentang kokohnya akidah para nabi? Sebut misalnya adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran kisahnya yang disebut dengan Dunnun, Nabi yang ditelan oleh ikan nun atau ikan paus, ya. Kenapa demikian? Nabi Yunus ini, beliau salah satu nabi yang memiliki tantangan yang sangat banyak dari kaumnya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita akan kisahkan sedikit tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan nun ketika beliau menumpang bersama orang-orang banyak di kapal. Kapal itu kemudian goyang. Kemudian nakodanya mengatakan, mesti ada satu orang yang mengorbankan dirinya, melemparkan dirinya ke tengah laut, karena kalau tidak akan mengorbankan banyak orang. Maka ternyata terpilihlah nama Nabi Yunus alaihissalam. Dia meninggalkan kaumnya. Dia merasa kesal nih, kaumnya kok nggak mau mengikuti dakwahnya. Maka Allah berikan teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah kirim ikan nun lalu menelan Nabi Yunus. Pada saat dilemparkan, ikan ini kemudian menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam, Nabi Yunus alaihissalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang dibaca, yang kemudian kita mengenal zikir ini adalah apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, wahai Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Nabi Yunus alaihissalam senantiasa terus-menerus membaca zikir ini. Artinya apa? Mengakui akan kesucian Allah, mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala,
kesucian Allah dari segala aib, dari segala kekurangan. Allah tidak pernah berbuat salah. Dia sendiri yang telah menganiaya. Jadi ini pengakuan seorang hamba, menunjukkan apa? Kelemahan sebagai seorang manusia. Terus dia berzikir sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ikan ini untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Artinya apa? Bahwasanya orang yang beriman itu ketika istiqomah di atas imannya, istiqomah di atas keyakinan akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia semakin dekat dengan pertolongan Allah. Makin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin seorang muslim itu berada di puncak masalah hidupnya, tetapi ia terus-menerus dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebenarnya semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab, banyak umat Islam ketika bulan Rajab tiba memperingati peristiwa yang pernah dialami Nabi kita, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang murni, tidak ada campur tangan dan keterlibatan manusia di dalamnya. Berbeda dengan hijrah. Kalau hijrah ini kan betul-betul strategi manusia, strategi pemenangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang menunjukkan kemahakuasaan Allah dan keagungan Allah. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Nabi kita diperjalankan, beliau mengalami satu kehilangan yang sangat menyedihkan. Pertama, ditinggal wafat oleh siapa? Oleh istrinya Khadijah. Siapa Khadijah? Wanita yang sangat mulia, wanita yang telah menghabiskan seluruh waktunya, bahkan seluruh harta bendanya untuk mendukung dakwah suaminya Rasulullah SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam Al-Qur'anul Karim memberikan satu tawaran yang sangat spesial kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian semua perniagaan, perdagangan. Manusia, orang-orang Arab dulu, mereka berprofesi sebagai para pedagang, orang-orang Mekah, para sahabat yang tinggal di kota Mekah. Para sahabat Ansar yang merupakan penduduk asli kota Madinah, mereka kebanyakan sebagai tukang kebun atau pemilik kebun. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah perniagaan kepada para sahabat. Konteks ayatnya turun adalah ketika itu para sahabat banyak yang berdagang. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang pasti bisa menyelamatkan kamu daripada siksaan yang pedih? Yaitu apa? Yang pertama, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Di antaranya, kalian harus berjihad, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dengan harta benda kalian. Karena memang perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala akan sulit tegak kalau tanpa dengan harta benda. Kita tidak usah jauh-jauh, masjid ini bisa berdiri dengan kokoh. Mudah-mudahan nanti ada rencana perluasan ya para jamaah. Apalagi kalau bukan karena sumbangan para jamaah, infak masyarakat dan sebagainya. Ini adalah sebuah perjuangan penegakan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang beriman yang senantiasa berusaha menegakkan agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolong kalian. Dan tidak hanya Allah menolong kita pada saat kita sedang menghadapi masalah, sebagaimana pertolongan Allah kepada para nabi dan rasul saat mereka sudah berada di puncak masalah, puncak kesedihan, puncak penderitaan, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Lebih daripada itu, Allah akan membuat kita istiqamah. Ya, Allah akan membuat kita istiqamah. Oleh karena itu istiqamah ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kenapa para sahabat itu istiqamah? Karena mereka menyaksikan nabinya, rasulnya Muhammad SAW istiqamah sampai meninggal dunia di atas ketaatan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjelang kematiannya Rasulullah SAW masih memperingati umat ini tentang bahaya apa? Bahaya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ada dalam sebuah kitab itu judulnya adalah bab tidak boleh menjadikan tempat penyembelihan orang-orang non-muslim untuk menyembelih hewan bagi orang Islam. Jadi misalnya ada tempat bekas orang-orang non-muslim mempersembahkan sebuah sembelihan atau pemberian untuk Tuhan-Tuhan mereka, lalu kita orang Islam ingin menyembelih hewan untuk Allah di tempat itu hukumnya nggak boleh. Kenapa demikian? Dikhawatirkan ya, kita akan mengikuti jejak mereka ya. Makanya Rasulullah mengatakan la'anallah atau la'natullah al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini ketika beliau akan meninggal dunia, memperingati umatnya tentang bahayanya ya, beribadah di samping kuburan orang soleh. Kita mencintai orang soleh itu luar biasa, bagian daripada iman. Tadi hadis yang ulun sebutkan di awal, man ahabba fillah wa abghadha fillah, itu termasuk adalah mencintai orang soleh sewajarnya. Mencintai orang soleh sewajarnya. Kalau mencintai orang soleh sudah melampaui batas atau berlebihan, apalagi sampai meletakkan di atas kedudukan sebagai hamba Allah yang bisa salah, bisa juga benar, tidak maksum, tidak terjaga dan terpelihara dosa dan salah, maka ini yang dilarang oleh agama kita. Ya. Bukankah kemudian Nabi Isa alaihissalam seorang hamba Allah, kemudian oleh pengikutnya Nasara, orang-orang Nasrani, begitu berlebihan dalam mencintai Nabi Isa, maka mereka mengangkat Nabi Isa setara kedudukannya dengan Tuhan. Ini bahayanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ahlul kitab la tughlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap fanatik dalam agama. Maksudnya fanatik apa? Maksudnya adalah kalian berlebih-lebihan dalam menjalankan agama sehingga membuat kalian justru lemah. Ya, Nabi mengatakan inna din yusrun, agama ini mudah. Agama yang Allah berikan sebagai anugerah yang sangat agung ini mudah dijalani. Ya, ibadah-ibadah mahdoh yang sehari-hari kita laksanakan mudah, setiap orang bisa mengerjakan. Sepanjang hatinya dipenuhi dengan iman, maka ibadah yang tadinya berat kelihatannya atau berat karena memang dibuat berat oleh syaitan, itu menjadi ringan. Segala sesuatu itu berat, ya, berat itu disebabkan karena lemahnya iman. Sehingga apa? Ini perlunya kita mengokohkan akidah tauhid kita. Maka pada saat itu Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh Khadijah, istri beliau, yang sudah menghabiskan seluruh apa yang dia miliki untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, harta bendanya dan seterusnya, jiwanya. Kemudian bertambah sedih Rasulullah SAW. Pada tahun berikutnya ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, yang sudah mati-matian membela Rasulullah SAW. Ini orang-orang Quraisy dalam sejarahnya 2 kali datang kepada Abu Thalib untuk menuntut supaya Muhammad diserahkan kepada mereka untuk diadili sesuai dengan hukum adat, ya, kira-kira seperti itu. Hukum adat, hukum budaya, tradisi jahiliyah berlaku pada saat itu. Ya Muhammad, wahai Abu Thalib, serahkan Muhammad kepada kami. Tapi Abu Thalib tentu sebagai manusia yang punya tabiat cinta kepada keponakannya, tidak mau menyerahkan begitu saja Rasulullah kepada mereka. Abu Thalib cinta enggak sama Rasulullah? Sangat cinta. Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah SAW. Tapi cinta Abu Thalib kepada keponakannya Rasulullah SAW
adalah cinta tabiat, cinta manusia, seperti cinta seorang ayah kepada anaknya, seperti cintanya seorang paman kepada ponakannya, seperti cintanya kita kepada adik kita, kakak kita, dan sebagainya. Itu cinta tabiat. Tentunya cinta tabiat ini tidak ada nilainya. Cinta yang bernilai, cinta yang membuahkan pahala, yang meninggikan derajat seorang muslim adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah inilah yang kemudian nanti akan mempertemukan kaum muslimin dalam surga. Oleh karena itulah pertanyaannya, bisakah kita memboyong keluarga kita ke dalam surga? Bisa enggak? Bisa. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum fi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman akan kami pertemukan dengan keluarga mereka, karena mereka dulu di dunia mengikuti dalam keimanan. Ini yang akan nanti dipertemukan karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Abu Thalib luar biasa. Semenjak Rasulullah ditinggal wafat oleh kakeknya di usia 8 tahun Nabi, Abu Thalib lah yang mengasuh dan mengayomi Rasulullah SAW, memenuhi semua kebutuhannya, menyayanginya dan sebagainya, sampai diangkat menjadi Rasulullah SAW, sampai dia wafat mengikuti tradisi agama nenek moyangnya di kota Mekah. Ini penderitaan Rasulullah SAW. Maka luar biasa Allah hibur Rasulullah dengan Isra dan Mi'raj. Ya, ini. Para nabi juga demikian. Nabi Nuh alaihissalam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, berapa pengikut Nabi Nuh alaihissalam? Beliau mengatakan pengikut Nabi Nuh alaihissalam sekitar 80 orang. Sedikit. Berapa umurnya Nabi Nuh alaihissalam? Allah berikan umur berapa? 1000 kurang 50. Itu matematika Al-Quran. Kalau kita 910. Kalau apa? Kalau Al-Quran al-fasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50 tahun alias 950 gitu ya. Nabi Nuh umurnya sangat panjang. Tetapi panjangnya umur Nabi Nuh alaihissalam tidak sebanding dengan pengikut yang setia mengikutinya. Tidak sebanding dengan hasil dakwah yang beliau harapkan. Ya. Berbeda dengan dakwah Rasulullah SAW, kenabian Rasulullah, risalah Nabi, yang dengan risalah Nabi Rasulullah SAW ini maka menjadi sempurna semuanya. Jadi Allah sendiri berjanji, demikian pula Rasulullah SAW pernah menyatakan tegas bahwa agama Islam ini cepat atau lambat, suka ataupun tidak suka, benci atau apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan tersebarnya agama Islam, tetap agama Islam akan mendominasi seluruh agama lain dan paham-paham lain di luar Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan agama yang benar, dengan petunjuk untuk dimenangkan di atas semua agama, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Jangankan orang kafir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang sudah melekat nama Islam terkadang merasa risih ketika Islam itu semakin banyak yang memahaminya, ketika semakin banyak masyarakat yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya kan? Dulu kita mungkin waktu puluhan tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, yang namanya sunnah Rasulullah SAW, jenggot, kemudian celana ya di atas mata kaki ya mungkin. Nah sekarang ini semakin diuji ya, istiqomahnya kita itu semakin diuji, makin berat. Tetapi kalau kita terus istiqomah dan kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita istiqomah di atas jalannya, maka agama ini akan tersebar. Ya. Kadang-kadang kita wafat sebelum menikmati perjuangan agama ini, seperti yang dialami oleh sahabat Rasulullah di masa awal dakwah beliau di Mekah. Satu keluarga, ada namanya Ammar bin Yasir. Yasir ayahnya punya istri namanya Sumayyah, punya putra namanya
Ammar. Di awal dakwah Rasulullah SAW, ketika beliau berdakwah secara terang-terangan di Mekah, beliau berdakwah 13 tahun. 3 tahun pertama dakwah beliau rahasia atau kepada orang terdekat, kepada istri, kepada sahabat terdekat beliau. Setelah itu turun ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, sampaikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka beliau kemudian naik ke atas bukit Safa. Di atas bukit Safa itu beliau mengatakan, ya Sabah. Ya Sabah ini adalah panggilan kepada pemuka-pemuka Quraisy penduduk Mekah di waktu pagi. Mereka kemudian berkumpul semuanya. Lalu beliau bertanya kepada mereka. Ya, beliau bertanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian kalau seandainya aku beritahukan ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian dari balik bukit ini? Percaya nggak sama aku? Ya, kami percaya. Mereka semua serta mengatakan kami percaya. Jadi orang-orang Mekah ini sudah sangat percaya kepada Rasulullah SAW, luar biasa. Mereka menaruh kepercayaan sangat tinggi. Tidak ada yang setara kepercayaan dengan Muhammad SAW di kota Mekah, sehingga beliau digelari apa? Al-Amin. Ya. Tapi ketika Rasulullah mulai menyampaikan, ketahuilah sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan kepada kalian daripada siksaan yang pedih. Mulailah saat itu hadir Abu Lahab, salah satu gembong pemuka pembesar Quraisy Mekah, mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jam'atana. Celaka binasa engkau Muhammad, apakah untuk sekedar urusan seperti ini kamu kumpulkan kami semua di tempat ini? Maka turunlah surah apa? Al-Lahab, yang justru celakanya adalah dia. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya. Istrinya juga demikian. Ya. Istrinya apa? Ummu Jamil. Ya. Nama istrinya Ummu Jamil. Kenapa? Oleh karena itu ulama tafsir ya ketika menafsirkan surah Al-Lahab ini, kenapa tidak disebutkan namanya? Cuma disebutkan wa mura'atuhu, dan istrinya. Ya. Para ulama tafsir menyebutkan rahasianya karena tidak ada kecocokan, kesesuaian antara nasibnya dengan namanya yang bagus. Namanya bagus, Ummu Jamil, ibu yang bagus, ya kan? Tapi nasibnya apa? Celaka, ya gitu. Ya. Sama seperti misalnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Suami mereka nabi yang luar biasa. Tapi kedua istri masing-masing kedua nabi ini berkhianat dalam urusan agama, dalam urusan akidah, dakwah ya kepada suami mereka. Sehingga ya kadang-kadang kita itu merasa tenang kalau sudah berada di lingkungan yang sudah seperti ini misalnya. Maka kita jangan merasa sudah mendapatkan jaminan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang maha membolak-balikan hati. Rasulullah senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, teguhkan hati kami agar senantiasa berada di atas agamamu. Ini doa Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang menjamin selain Allah agama kita ini, akidah kita ini, ketaatan kepatuhan kita ini akan senantiasa bisa kita lakukan sampai akhir hayat. Ya. Makanya seperti cerita tadi, seperti cerita Abu Thalib. Abu Thalib ini sudah tahu seperti apa karakter Rasulullah, tahu kebenaran agama yang dibawa Rasulullah, bukti-bukti kenabian tahu. Sejak Rasulullah masih usia 8 tahun dibawa oleh Abu Thalib pamannya untuk berdagang ke Syam, melihat bukti-bukti kenabian, mukjizat-mukjizat beliau. Ada awal yang selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Ya, kemudian ada pohon-pohon yang bersujud. Bahkan ada diberitahukan oleh pendeta bahwa namanya sudah tertulis dalam kitab Taurat akan menjadi seorang Rasul. Abu Thalib tahu. Tapi itulah hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa memberi hidayah Islam kepada orang yang kamu cintai. Bagaimanapun besarnya kita mencintai keluarga, bagaimanapun kita membenci seseorang sebaliknya, kalau Allah sudah memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi.
ya kan? Seperti misalnya para sahabat itu. Ya, para sahabat, ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair masuk Islam, ibunya murka, tidak terima masuk Islam putranya. Maka dia mengancam mau bunuh diri secara perlahan-lahan. Tidak mau makan, tidak mau minum, mengurung diri di kamar. Ya, sampai putranya mau kembali ke agama asalnya. Tapi Mus'ab bin Umair mengatakan, wahai bunda, ya ummah, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, lalu satu persatu nyawa ibu, nyawa bunda keluar meninggalkan jasad bunda, agar aku keluar meninggalkan agama Muhammad, ma taraktuh, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Luar biasa itu istiqamah. Inilah kita pentingnya akidah. Sehingga apa? Ketika Rasulullah SAW ya, mengajak Abu Thalib ke agama Islam menjelang wafatnya, karena Rasulullah SAW itu adalah seorang dai. Ini keluarga sangat tidak ingin kalau keluarganya sendiri tidak mengikuti agama yang beliau sampaikan. Maka beliau tawar, tapi di sampingnya ada 2 orang tokoh besar. Ada 2 orang tokoh besar juga ini, yang juga ikut ya mendampingi akhir kehidupan Abu Thalib. Kata Rasulullah, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan menjadi hujahku untuk membela engkau di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi Abu Thalib terus juga didesak oleh yang lainnya, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita, wahai Abu Thalib? Terus tarik urut, ya, tarik urut Rasulullah antara pembawa Quraisy. Akhirnya apa? Abu Thalib masih menghargai, menghormati, menyanjung, mengagungkan agama nenek moyangnya, karena dia adalah seorang pembesar. Jadi bayangkan ya, seorang pembesar ini kadang-kadang dia gengsi untuk mengikuti, sehingga apa? Dia mempertahankan tradisi, biasanya seperti itu. Itu pembesar. Karena itu Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab apa? Kami hanya mau mengikuti ayah-ayah kami, nenek moyang kami. Apakah meskipun nenek moyang mereka, ayah-ayah mereka tidak bisa berpikir, kalian tetap mau mengikuti? Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Belum lagi dengan nabi yang lainnya, Allah kisahkan juga. Ya, contoh lain adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini juga cobaannya sangat berat. Ia menunjukkan tentang kokohnya akidah beliau, tauhid beliau kepada Allah, keyakinan beliau. Sehingga apa? Keyakinan kita kepada Allah itu akan teruji manakala kita menghadapi masalah. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah untuk memotong putra semata wayangnya, Ismail alaihissalam. Dalam mimpinya mendapatkan wahyu, karena mimpi para nabi itu merupakan wahyu yang harus dilaksanakan. Maka terus mimpi, pada akhirnya dia mengatakan, ya budaya inni ara fil manam an yadbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi ayah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail, seorang putra yang soleh. Ini diijabah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakan aku keturunan yang soleh. Maka seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu jadi nabi-nabi semua. Ya, jadi nabi-nabi semua. Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, kemudian Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya Nabi. Terus seluruh nabi-nabi yang ada di Bani Israil merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma satu nabi yang merupakan dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah muliakan? Nabi Ibrahim itu luar biasa, ya. Godaannya luar biasa, cobaannya. Demikian pula dengan Nabi Yusuf, ya. Pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, anak istrinya di lembah yang gersang, yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air minum, tidak ada sumber makanan sama sekali. Beliau disebutkan dalam Al-Quran, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keluargaku, istri, anakku,
Istrinya siapa? Siti Hajar. Siti Sarah kemana? Siti Sarah ada di sana, ada di Palestina. Ya, karena diusir. Pada saat Allah memberikan putra kepada Ibrahim melalui Siti Hajar dan tidak diberikan melalui Siti Sarah, maka datanglah rasa cemburunya. Ingin punya anak, karena dia adalah istri pertama Nabi Ibrahim sebelum menikah dengan Siti Hajar. Nah, cemburuan seorang wanita itu. Kemudian dia disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam Qasas Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi, dia kemudian mengusirnya. Dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim membawa keluarganya untuk mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus kisah yang seperti kita ketahui bersama. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Yakub, ayahnya yang ditinggal oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak percaya dengan ayahnya. Ketika mereka mendesak ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya mengatakan, jangan, kamu adalah orang-orang yang lalai, kamu nanti tidak memperhatikan adikmu sendiri. Benar apa yang dikatakan Yakub terjadi pada Yusuf alaihissalam. Mereka membawanya ke sumur, ya, kemudian dari sumur itu kemudian Nabi Yusuf mengalami perjalanan yang sangat luar biasa sampai kemudian diangkat, mulai dari budak diangkat menjadi orang kepercayaan raja ataupun presiden di Mesir, begitu ya, penguasa di Mesir, sampai kemudian digoda oleh istrinya penguasa Mesir. Bagaimana iman yang luar biasa. Banyak lagi kisah-kisah para nabi, kisah Rasulullah SAW, ia menunjukkan bahwasanya seorang muslim ketika istiqomah di atas akidah tauhid, dia akan semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berada di puncak masalah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan, pasti akan memberikan bantuan dan solusi. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hamba-hambanya. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ini ayat mesti kita yakini bahwa selama kita menegakkan agama, minimal dalam kehidupan pribadi kita, sholat kita jaga, puasa dan sebagainya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuannya. Atau kalau kita menyebarkan agama Allah, sunnah Rasulullah SAW pun juga pasti Allah akan menolong kita dan Allah akan memberikan istiqomah kepada kita. Istiqomahnya kita di atas akidah tauhid ini juga akan berpengaruh besar, ya, dengan masyarakat di sekitar, dengan wilayah di sekitar ini, sebagaimana Rasulullah SAW itu tersebar dakwah beliau di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian terus keluar, ya, melewati batas-batas Jazirah Arab sampai luar biasa. Ini menunjukkan keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah di atas agamanya yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa ulun sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, ulun juga istiqomah dimanapun di masjid ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.